Mengapa sekarang berkabut? Sederhana saja. Satu jurus membalik gunung dan lautan. Mari kita uji kedalamannya. Aku terlalu luar biasa. Culang. Sulang. Bunga peony di halaman belakang sudah mekar. Maukah kau ikut denganku untuk melihatnya? Apa ini? Ini adalah Ujian ketiga untuk pemilihan menantu Raja Hu. Mendirikan alam ilusi berkabut. Memperkuat hasrat batin. Jika seseorang tidak dapat melewati ujian dalam waktu 1 hari, Anda akan terjebak di dalamnya selamanya. barusan. Aku tidak mendeteksi apapun, karena ilmu tawisku ditekan oleh alam ilusi. Itulah sebabnya mata misterius kehilangan keefektifannya. Tapi setelah wanita ini menyentuh gelang itu, ilmu tawis pulih dan memberikan peringatan. Mungkinkah gelang ini bisa menembus pembatasan? Culang, mungkinkah setelah hanya berpisah beberapa hari, Culang sudah berubah hati? Bagaimana mungkin? Apakah aku sulang orang yang seperti itu? Culang, setelah kita menikah, bisnis keluarga, semuanya akan diserahkan untuk kau kelola. Ada sekitar 17 atau 18 pelayan di kediaman ini. Di masa depan, mereka juga akan melayanimu dengan baik. Tunggu sebentar. Kau baru saja bilang, ada 17 atau 18 pelayan wanita. Jika kau pikir itu tidak cukup, kita masih bisa mencari lebih banyak dari luar kediaman. Jika mereka tidak melayanimu dengan cukup baik, kita bisa membeli lebih banyak lagi. Culang, jika kau menjadi suamiku, di masa depan, kau akan menghasilkan kekayaan setiap hari. Dengan kekayaan yang melimpah. Apa arti beberapa pelayan dibandingkan itu? Ini adalah Xiong Yu. Ini adalah Xiang Yu. Hari ini, kami bertiga akan melayanimu bersama. Bagaimana dengan itu? 3 orang. Ya. Bersama. Tidak apa-apa. Aku akan melakukannya sendiri. Aku lebih suka menangani hal-hal secara pribadi. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Culang, apakah kau sudah begitu bersemangat? Tidak, aku hanya merasa tersipu. Apa yang bisa kuberikan padamu? Jauh lebih banyak dari sekadar ini. Jika Culang setuju untuk tinggal, dan tinggal bersamaku selamanya, semua hal ini akan menjadi milikmu. Wajah seperti giok. Rumah emas. Jika seorang pria mendapatkan ini dalam hidup, apalagi yang bisa dia minta? Kalau begitu, apakah itu berarti kau setuju untuk tinggal? Saya berterima kasih atas kebaikan Anda, Nona. Tetapi hati saya sudah dimiliki seseorang. Saya telah membuat janji kepada seseorang untuk tetap bersama sampai tua. Bagaimana mungkin saya, karena hal-hal ini, mengkhianati harapan yang dia miliki terhadap saya? Culang, apakah kau benar-benar tidak mau tinggal? Saya sama sekali tidak bisa tinggal. Tahukah kau bahwa mereka yang mengkhianatiku tidak akan mati dengan tenang? Seorang pria baik yang lahir di antara langit dan bumi. Bagaimana dia bisa dengan santai melanggar janjinya? Apakah kau tidak takut kehilangan nyawamu? Apakah kau tidak takut berubah menjadi boneka tanpa pikiran ini? Ini. Culang, jika kau dengan patuh tunduk padaku, syarat-syarat yang baru saja kujanjikan masih berlaku. Jawabannya masih sama. Saya sama sekali tidak akan menyerah. Apakah aku terlalu lunak padamu? Sungguh, pemuda yang teguh dan bertekad. Siapa kamu? Aku adalah Patriark Kanhu. Patriark Kanhu. Hong Er, kamu mundur dulu. Ya, Kamu telah melewati 3 ujian. Perekrutan suami klan Huku. Malam ini tepat tengah malam. Aku sendiri yang akan memimpin pernikahanmu. Malam ini. Ini. Apakah kamu mundur sekarang? Tidak. Maksudku adalah, ini agak terburu-buru. Saya khawatir Nona Sui En mungkin merasa dirugikan. Kami para rubah tidak memiliki aturan sebanyak kalian manusia. Sembah langit dan bumi pada tengah malam. Kamu telah meminum anggur darah klan kami. Sudah dianggap adalah suami nona muda dari klan Huku. Ilusi patriark ini bahkan bisa menahan sihir Tao. Jika aku berhadapan langsung,
Aku hanya akan menghadapi kematian yang pasti. Baiklah. Karena memang begitu adanya, maka kamu harus turun dan bersiap-siap dulu. Begitu waktu yang baik tiba. Tunggu sebentar. Semuanya tolong dengarkan aku dulu. Semuanya. Tuan muda Zuming ini cerdas dan tangguh. Dan kasih sayangnya pada Zue'er sedalam lautan. Dia lulus 3 ujian pemilihan suami klan Hu. Selama ribuan tahun, mereka yang bisa melewati pemilihan suami klan Hu sangatlah sedikit. Terutama ujian terakhir, alam ilusi berkabut. Berapa banyak orang telah terjebak dan mati di dalamnya. Untuk melewati ketiga ujian ini, seseorang tidak hanya membutuhkan kebijaksanaan yang sederhana dan polos, tetapi juga membutuhkan hati yang murni. Namun pemuda ini terlihat cukup biasa. Siapa sangka dia begitu tangguh. Nona muda akan diberkati di masa depan. Klan Hu kita, di bawah kepemimpinan kalian berdua, pasti akan makmur. Apa yang kamu katakan benar. Hari ini adalah hari sukacita besar Zue'er, dan ini juga hari sukacita besar klan Hu. Selamat Nona muda. Hu kecil hari ini 100 kali lebih cantik dari biasanya. Waktu yang baik telah tiba. Mulai upacara pernikahan. Sembah pertama kepada langit dan bumi. Sembah kedua. Sembah ketiga. Minum anggur darah. Selamat Nona muda. Upacara selesai. Diantar ke kamar pengantin. Suami, mulai hari ini dan seterusnya, Sue adalah istri Anda. Rasanya seperti mimpi. Sungguh. Kalau begitu, karena kita sudah menjadi suami istri, mengapa kita tidak segera beristirahat? Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Tidak perlu terburu-buru. Suami ada apa? Begini. Masalah menikah adalah peristiwa besar di dunia manusia kita. Membuka aula leluhur. Memberitahu kerabat dan teman. Barulah aku bisa menunjukkan rasa hormat padamu. Apa yang ingin Anda katakan suami? Yang ingin saya katakan adalah, sederhananya, saya selalu merasa bahwa masalah ini agak terlalu tergesa-gesa dan tidak pantas menurut etika. Saya merasa sedikit merugikan Anda. Suami, Anda memperlakukan Zue'er dengan sangat baik. Zue'er tahu, saya tidak salah memilih suami. Karena Anda juga setuju. Mengapa kita tidak pulang dulu untuk bertemu para tetua, dan kemudian menunda upacara pernikahan? Seperti kata pepatah lama, makanan enak layak ditunggu. Bibi keduaku, dia sangat pandai berhitung. Niat suami. Zue'er sudah mengerti. Anda tidak perlu terlalu formal. Bukankah kalian manusia mengatakan, satu momen malam pernikahan bernilai 1000 keping emas. Kalau begitu mari kita cepat. Malam ini adalah malam pernikahan kita. Zue'er menikah hari ini. Mengapa kau tidak mengundangku untuk minum? Siluman musang, beraninya kau menerobos masuk ke Gunung Hu? Jadi kenapa kalau aku mengundang? Hari ini adalah hari besar kebahagiaan saya. Jika kau tahu diri, segera ingat. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Masih berwatak sangat berapi-api. Ini pasti suami manusiamu. Hari ini, aku ingin melihat apa yang begitu luar biasa darinya. Ini adalah
Penghalang yang saya buat dengan cermat, dirancang khusus untuk melawan siluman musang. Saya ingin lihat bagaimana kau memecahkannya. Aku tidak melihatmu selama beberapa bulan. Kultivasimu tentu saja meningkat cukup pesat. Jika saya tidak bekerja keras, bagaimana saya bisa membunuhmu? Jika kau bertanya padaku, itu semua berkat pria liar ini. Aku akan membunuhnya hari ini. Hari ini aku akan menangkapmu untuk menjadi istri kepala perampokku. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh, jangan. Mati kau. Cepat kemari, cantik. Apa yang terjadi? Di mana Zue? Ini adalah aroma iblis musang. Apakah dia datang ke sini? Ya, itu dia. Setelah dia tiba satu embusan gas, menjatuhkan kami. Siluman musang ini benar-benar keterlaluan. Aku harus membunuhnya hari ini. Patriark, bawa aku bersamamu. Bunuh dia. Bunuh dia. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Namun kau menolak untuk bersedia. Kau memaksaku untuk menggunakan kekerasan. Kau tak punya keberuntungan baik. Saya benci siluman yang mengganggu. Cepat lepaskan saya. Ketika patriark kami tiba, akan berurusan denganmu. Benarkah begitu? Aku khawatir saat itu. Kau tidak akan tega melihatku mati. Ayo. Apa yang kau buat saya minum? Apel. Tentu saja ini adalah sesuatu untuk membuatmu patuh mendengarkanku. Bajingan. Saya akan membunuhmu. Baiklah. Baiklah. Biar ku beritahu. Ini adalah afrodisiak terkuat di dunia fana. Aku tambahkan darahku sendiri. Kecuali jika seorang pria dan wanita bersetubuh. Itu tidak dapat dibatalkan. Berhentilah menahan diri. Aku jamin nanti kau akan mencintaiku sampai mati. Menjauh dariku. Beraninya kamu siluman musang. Lepaskan Zue. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Kau makhluk tua. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zuel, Hari ini hancurkan tulangmu, sebarkan abu. Aku akan lihat apakah ada orang berani menentangku lagi. Bulan Yin hari Yin jam Yin. Haruskah aku memilih pengganti untuk kematian? benar. Mengolah kita pengganti roh air. Cari orang lain mati menggantikan iblis musang ini. Bukankah dia kandidat yang sempurna? Tarik cahaya bulan untuk menyinari pengganti. Bacakan mantra dan aktifkan. 9 nyawa berakhir. Tidak dapat mencapai kelahiran kembali. Sembilan nyawa berakhir. Tidak dapat mencapai kelahiran kembali. Zue. 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 Cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Ini gawat. Zue telah diracuni oleh afrodisiak. Jika racunnya tidak dinetralkan, dia akan mati saat racun itu bekerja. Afrodisiak, apa maksudnya? Siluman musang itu benar-benar tercela. Untuk benar-benar menggunakan jenis, metode rendah dan tercela. Untuk memaksa Zue menyerah. Tunggu Patriark, bukankah kalian iblis? Kalian mengolah sihir. Bagaimana kalian masih bisa diracuni? Siluman musang menggunakan darah esensinya sendiri dalam obat itu dan merapal mantra di dalam teh Sulang. yang menghancurkan teknik kultivasi Zue. Sekarang Zue tidak berbeda dari wanita biasa. Bagaimana? Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Obat perangsang itu tidak memiliki penawar lain. Hanya melalui keintiman seorang pria dan wanita bisa diatasi. Keintiman. Nona muda kita, tetapi demi menyelamatkanmu, dia ditangkap. Selain itu, kalian berdua sudah menikah. Apa yang kau takutkan? Tepat. Situasi saat ini mendesak. Kau tidak boleh ragu-ragu. Lu tutup pintunya. Tetua. Tetua. Sulang. Apa ini? Sulang. Suir sangat panas. Ini aku tahu. Tanganmu sangat dingin. Duduk. Kamu tenanglah. Sulang. Kamu duduk.
Sulang, peluk aku. Zuer hentikan. Zuer, jika kamu terus begini, aku mungkin tidak harus. Apa yang terjadi Zuer? Sulang, Sulang, aku menginginkanmu. Zuer. Bukankah ini jimat yang diberikan pendeta Tao kecil itu padaku? Darah esensi iblis dicampur afrodisiak. Kutukan itu harus diangkat terlebih dahulu. Jika tidak, jika Yer dan Yang menyatu, tubuh akan meledak dan binasa. Angkat batasan dengan mantra darah, dan menancapkannya ke tengah alis orang yang menderita. Untungnya tekanku cukup kuat barusan. Kalau tidak aku pasti sudah binasa sekarang. Lain hari, harus bawa lebih banyak dupa untuk berterima kasih. Pasti biksu Tao kecil itu. Suami, mengapa kau di sini? Bangun ayo. Suami, Apakah kamu merasa lebih baik? mengapa kau di sini? Bukankah aku ditangkap oleh iblis musang? Kau benar-benar membunuhnya, dan bahkan mengangkat batasan untukku. Itu adalah keberuntungan. Aku mempelajari beberapa teknik Tao. Suami kau sungguh bukan orang biasa. Bakat-bakat murni. Kalau begitu karena batasan itu telah diangkat, apakah itu berarti kita bisa membantuku menyembuhkan racun? Kita masih perlu merencanakan dengan hati-hati. Bagaimanapun kita belum lama saling mengenal. Itu akan terlalu terburu-buru. Suami, kau terus menolak? Mungkinkah kau memiliki kesulitan yang tak terucapkan? Aku. Kau meragukanku. Aku akan tunjukkan apa yang terjadi. Bagaimana dengan itu? Apakah kau akan berani di masa depan untuk meragukanku dengan santai? Suami benar-benar mengesankan. Mulai sekarang Zuer tidak akan pernah bicara omong kosong lagi. Jika aku tidak melihat betapa lemahnya dirimu, aku tidak mungkin melepaskanmu semudah itu barusan. Menyebalkan. Jadi bersemangat ya. Aku akan tunjukkan siapa yang patut dibenci. Aku menyebalkan. Kau menyebalkan. Serius. Yuan dan Yuan Dan. Tadi malam, kenapa aku tidak melihatnya? ini adalah Yuan dan milik iblis musang. Yuan dan adalah milik kami para iblis. Dasar dari kultivasi teknik Dao. Iblis musang berkultivasi selama beberapa ratus tahun, maka Yuan dan ini sudah memiliki ratusan tahun kekuatan spiritual. Jika kau mengonsumsinya, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Apakah itu semujarab itu? Cepat, lindungi meridian jantungmu. Suami tiba-tiba menerima kekuatan yang begitu besar, tubuhmu pasti tidak bisa menanganinya. Kamu hanya perlu menenggelamkan ki kedantian, dan biarkan ki sejati beredar di dalam tubuhmu selama 3 siklus surgawi kecil. Selamat suami, kau telah mencapai tahap pencapaian minor. Setelah mengonsumsi Yuan dan ini, siluman musang itu tidak mati sia-sia. Mengeksekusi iblis musang. Nilai energi spiritual meningkat 100. Memperoleh keterampilan iblis musang. Dapat mengendalikan kecepatan angin. Patriark, mengapa Zuer tidak sadarkan diri? Zuer terluka oleh iblis musang. Dan diracuni. Ini menyebabkan Yuan dannya rusak. Itulah sebabnya dia tetap tidak sadarkan diri. Aku mengonsumsi Yuan dan milik siluman musang. Jika aku mentransfer sebagian energi spiritual kepadanya, bukankah Yuan dannya akan pulih? Untuk memperbaiki Yuan dannya, kita harus memiliki rumput kianku. Tidak masalah, aku akan segera pergi mencarinya. Rumput kianku ini hanya ditemukan di Gunung Kabut Awan, tapi tempat itu adalah tanah terlarang klan Hu kami. Anda tidak bisa mendapatkannya. Selama aku bisa menyelamatkan Zuer, aku bersedia mencoba metode apapun. Gunung Kabut Awan penuh dengan bahaya. Jika kau sedikit ceroboh, kau akan jiwamu tercerai-berai. Sudah kau pikir matang-matang. Zuer terluka demi selamatkanku. Mana bisa diam saja sekarang? Atas kebaikan yang besar ini, klan Hu kami tidak akan pernah melupakannya. Mulai sekarang saya Hulu, bersedia mengikuti perintah Tuan Muda Zhu. Saya tidak akan ragu untuk melewati api dan air. Kalian berdua mohon segera berdiri. Tunggu aku. Siapa itu? Bermain trik. Tuan Muda jangan takut.
Saya adalah seorang pemburu dari kaki gunung ini. Entah kau seorang pemburu atau bukan. Mengapa kau bersembunyi di sana? Tuan muda, bukankah saya baru saja pergi berburu di gunung pada siang hari? Saya merasa lelah dan tertidur di sana. Saya baru saja akan pulang. Sudah larut, cepat kembali. Aku harus pergi sekarang. Tuan muda, sama sekali jangan berjalan lebih jauh ke depan. Jika Anda berjalan lebih jauh ke depan, Anda akan mati. Anda bukan dari gunung ini. Anda tidak tahu. Di gunung ini, iblis dan monster sering menimbulkan masalah. Yang kuat-kuat itu, seorang pemburu seperti saya, tidak punya cara untuk menghadapinya. Sepertinya gunung kabut awan ini sesuai reputasi luasnya. Tuan muda, lihatlah aku. Apakah aku terlihat seperti manusia? Atau iblis? Itu datang. Lari, Mengapa kau lari sambil menyeretku? lari, 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 mundur, mundur. Ini adalah monster roh, tapi teknik Tau tidak memberikan peringatan apapun. Bau daging busuk yang begitu kuat. Ini adalah obat leluhur keluargaku, hantu dan monster biasa. Saat mereka menyentuhnya, segera berubah menjadi air merah. Hari ini, mengapa ini tidak berfungsi? Lari, 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 lari. Lihatlah aku. Apakah aku terlihat seperti manusia? Atau iblis? Mungkinkah rohmu sandan, roh rubah yang mencari pengakuan, tapi seharusnya tidak, seperti lumpur busuk ini. Aku sudah membunuh siluman musang itu. Purubah kecil itu tentu saja tidak akan menyakitiku. Mustahil. Tenanglah sedikit. Berapa banyak obatmu yang tersisa? Sebotol kecil. Aku terlihat seperti apa? Terlihat seperti apa? Mundur, mundur, mundur. Bukankah kau seorang pemburu? Lihat aku. Sebenarnya aku terlihat seperti apa? Terlihat seperti apa? Sepertinya ia terus-menerus terobsesi dengan pertanyaan ini. Ia sudah bertanya 3 kali. Mungkinkah cara untuk memecahkan ini adalah dengan menjawab pertanyaannya? Apa jawabannya? Entitas pencari pengakuan. Setelah meminta pengakuan, jawab manusia dimakan dan diganti. Menjawab monster roh. Ubah entitas jadi monster roh. Setelah bertanya 3 kali, jika orang yang ditanyai tetap diam, mereka akan disambar petir. Sekasar itu. Tidak, ia sudah bertanya 3 kali. Kurasa kau terlihat seperti Ganoder Madara. Itu benar-benar Ganoder Madara. Dibandingkan dengan yang ada di rumahku. Yang ini setidaknya 10 kali lebih besar. Apakah kamu ingin mengambil Ganoder Madara? Ganoderma sebesar ini. Nilai energi spiritualnya pasti besar. Perjalanan mendaki gunung ini tidak sia-sia. Pencuri kurang ajar. Beraninya kau mencuri monster rohku. Durian yang siluman kelinci dari gunung kabut awan. Jadi selama ini itu adalah roh kelinci. Pencuri kurang ajar. Kembalikan monster rohku. Apa maksudmu monster rohmu? Tentu saja itu milikku. Aku mengejarnya selama 7 hari 7 malam. Aku baru saja akan menangkapnya. Dan sekarang ia kabur lagi. Lihat, aku baru saja akan menangkapnya. Jika kau tidak menangkapnya itu bukan monster rohmu. Tentu saja itu milikku. Bibi berkata, selama aku bisa menangkap satu monster roh, aku bisa pergi ke dunia fana untuk berlatih. Sekarang aku tidak bisa menangkapnya. Tak bisa pergi ya tak bisa. Tak bisa pergi tangkap yang lain. Lihat dirimu. Jangan menangis. Lihat dirimu. Aku tidak sengaja melakukannya. Kembalikan monster roh itu padaku. Siluman kelinci kecil ini, mengapa kau bertingkah seperti anak kecil? Kau pakai ini dulu. Malam hari dingin jangan sampai masuk angin. Lalu, aku akan mentransfer sebagian energi spiritual kepadamu. Sebagai kompensasi bagaimana? Tidak. Bibi berkata, tak boleh terima hadiah tanpa jasa. Aku hanya ingin esensi rohnya. Aku tidak mau energi spiritualmu. Inti roh itu sudah mati. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kalau begitu, kau adalah manusia. Ceritakan padaku sebuah kisah tentang dunia fana. Akan maafkanmu curi esensi rohku. Di mana temukan cerita untukmu? Mengapa kau menempel padaku sekarang? Aku tidak peduli. Jangan menangis. Maksudku barusan adalah, aku belum memutuskan cerita mana yang akan kuceritakan. Kau duduk. Duduklah dulu. Aku hanya belum memutuskan cerita mana yang akan kuceritakan. Benar. Aku tidak akan menyelimuti diriku. Kau saja yang menyelimuti dirimu. Kenapa? Bukankah kau bilang malam ini dingin? Tapi, ada pepatah yang mengatakan, pria dan wanita harus menjaga jarak.
tidak akan terlihat baik jika orang melihat kita. Apa maksudnya tentang dekat atau tidak? Apakah itu nama seseorang? Sama seperti namaku Du Yan Yan. Tidak. Kau masih muda. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Kau hanya perlu tahu bahwa masalah ini tidak pantas, itu sudah cukup. Aku sudah tidak muda lagi. Aku menjadi dewasa 3 hari yang lalu. Lihat, ini adalah jepit rambut yang Bibi berikan padaku untuk dipakai. Coba kulihat, itu cukup mengesankan. Kenapa kau mendorongku? Tidakkah kau tahu kau harus menceritakan sebuah kisah padaku? Jika kamu terus bertanya hal yang tidak relevan, cerita kita tidak akan bisa diceritakan. Kamu mundur, kembali, duduklah dengan benar. Semakin tua semakin buruk, untuk benar-benar dibuat oleh setan kelinci kecil yang baru dewasa. Tersipu dan jantungku berdebar kencang. Baiklah. Cerita macam apa yang ingin kamu dengar? Aku juga tidak tahu. Aku belum pernah pergi ke dunia fana. Bukankah kau manusia? Kenapa kau datang ke sini? Istriku terluka dan jatuh koma. Butuh rumput kianku selamatkan hidup. Tapi, rumput kianku digunakan oleh iblis untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Istrimu adalah manusia. Dia tidak bisa mengonsumsi ini. Istriku bukan manusia, dia adalah setan rubah. Ini benar-benar menyentuh. Kau jelas tahu bahwa istrimu adalah iblis rubah. Namun kau menikahinya dan melihatnya terluka. Pertaruhkan nyawa demi obat untuknya. Kau benar-benar sangat setia. Kemampuan pemahaman setan kelinci kecil ini benar-benar aneh. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu. Istrimu pasti akan sembuh. Berhentilah main-main sekarang. Kamu roh kelinci kecil yang sudah dewasa, bahkan tidak bisa menangani monster kecil. Bagaimana kamu bisa membantuku? Kau meremehkanku kan? Aku tumbuh di sini sejak aku kecil. Tidak ada yang lebih mengerti dariku. Lokasi rumput kianku. Kamu berasal dari gunung kabut awan. Sekarang kau tahu betapa mampunya aku kan? Ikuti aku. Aku tidak akan pergi. Itu yang aku katakan. Lihat dirimu. Cepat dan masuklah. Ini rumahmu. Rumput kianku. Semua lembah tempat tumbuhnya dijaga oleh orang-orang secara bergantian. Besok kita akan menunggu sampai mereka berganti giliran. Dan kemudian pergi melihat ke dalam gua lagi. Tidak, jangan libatkan aku. Kamu berikan aku petanya. Aku akan pergi sendiri besok. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Karena kau sangat peduli padaku. Tidak masalah jika aku sedikit dalam bahaya. Kalau begitu sudah beres. Kau istirahat di sini hari ini dulu. Pergi cari makanan untukmu. Orang kelinci kecil ini terlalu keras kepala. Aku harus lebih memperhatikannya besok. Dia pasti menyukaiku juga. Dia hanya berpikir aku terlalu kecil. Tapi bagaimana aku bisa menjadi lebih besar? Bibi, Remas dapat sesuatu. Pelan-pelan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lepaskan jika kamu baik-baik saja. Aku tidak mau melepaskannya. Aku tahu, kamu saat ini berpikir, aku terlalu kecil, tapi jangan khawatir. Aku masih muda. Aku akan tumbuh dewasa nanti. Kalau kamu tidak percaya, lihatlah. Apakah kamu mau mendengarkan apa yang kamu katakan? Apakah ini sesuatu yang pantas diucapkan oleh anak kecil? Bersikaplah yang baik. Cepatlah. Apa kamu tidak menyukainya? Kamu masih muda. Kamu pada dasarnya tidak mengerti masalah hati. Selain itu, aku hanya melihatmu sebagai adik perempuan. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak menyukaiku. Ini. Jangan menangis, lihat dirimu. Bukannya aku tidak menyukaimu. Kalau begitu kamu memang menyukaiku. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Benarkah begitu? Mengenai kita, mari kita cari rumput kianku dulu. Dan setelah itu, kita bisa membahas masalah suka atau tidak suka. Baiklah, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu menemukan rumput kianku. Setan kelinci kecil ini punya kebiasaan tidur yang buruk. Namun sosoknya melengkung di tempat yang seharusnya dan ramping di tempat yang seharusnya. Kamu sudah bangun. Sekarang sudah larut. Bukankah seharusnya kita pergi mencari rumput kianku? Masih ada satu hal yang belum kita lakukan. Apa? Aku lihat pasangan di buku cerita. Semuanya seperti ini.
Jangan tonton hal semacam itu. Itu tidak terlalu sehat. Cerita-cerita tidak sehat itu. Seberapa buruk itu? Jenis apa? Hal-hal apa itu? Itu. Bukankah rumput kianku sangat langka? Jika kita pergi terlalu larut, bukankah tidak akan ada yang tersisa? Jadi tugas utama itu penting. Kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak berguna itu. Cepatlah pergi dan bersihkan diri. Lebih cepat. Lari cepatlah. Aku hampir ketahuan oleh gadis kecil ini. Pelan-pelan. Ketemu. Yang ini adalah bunga Ziyuan. Yang memiliki jumlah kelopak ganjil adalah rumput kianku yang kamu cari. Bagaimana dengan kelopak genap? Bagaimana aku harus mengatakannya? Yang memiliki jumlah kelopak genap, itu adalah rumput suku. Racun paling mematikan di kolong langit, tanpa penawar. Hati-hati. Tidak ada penawar. Kalau begitu kita hanya akan... Ini dia. Gawat, itu adalah roh penjaga petak bunga. Aku khawatir di dalam gua. Merasa terkekang. Sekarang, kau mencari mati. Roh penjaga takut matahari suka teduh. Kita hanya perlu pergi ke tempat yang terang. Apakah itu benar? Astaga. Cepatlah. Aku dengar Bibi bilang sejak lama bahwa roh penjaga ini sangat kuat. Aku akhirnya menyaksikannya hari ini, membuatku takut setengah mati. Bagaimana penjaga ini bisa kuat? Secara logis, rumput kianku seharusnya berada di bagian terdalam gunung kabut awan. Tapi roh penjaga ini, semudah inikah? Baru saja selesai. Apa kamu meragukan kekuatanku? Sulit untuk tidak meragukannya. Lihatlah, itu telah berubah menjadi genangan air. Itu tidak bisa menggertak kita. Jangan memprovokasinya. Mereka yang melanggar batas ke area terlarang. Mati. Tunggu sebentar. Akulah yang melanggar masuk ke area terlarang, bukan dia. Dewa penjaga ini berwujud air. Jadi ia takut Yang dan menyukai Yen. Jika kita ingin menyelamatkan Yan sekarang, kita harus membunuhnya secepat mungkin. Lepaskan aku tolong. Mengeksekusi dewa penjaga gunung kabut awan, memperoleh keterampilan elemen air. Nilai energi spiritual meningkat 10. Keterampilan elemen air, seperti memanggil guntur dan hujan. Tidak buruk. Angin hujan guntur kilat terkumpul. Biarkan aku mentransfer energi spiritual kepadamu. Untuk membantumu mendapatkan kembali wujud manusia. Apakah kamu merasa lebih baik? Aku pikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Lihat aku, apakah aku cantik? Cantik. Tapi bukankah kita saat ini dikurung? Jika kamu terus berjalan-jalan seperti ini, apakah akan baik-baik saja? Bibi paling menyayangiku. Dia tidak akan tega mengurungku di kamar gelap. Selain itu, ada tempat di gunung belakang. Sebuah penghalang yang sangat besar. Kita tidak akan bisa keluar. Ada penghalang. Yan, kau hanya ingat bahwa Bibi mencintaimu. Tapi kau melupakan kami. Kakak Zie, kakak Huang Lu, kakak Hang Lian. Bisakah pria kuat ini menyingkir? Biarkan aku melihat di mana kakak Hong Lian. Tepat di sini. Hong Lian. Kakak, Jelaskan ini. kakak Hang Lian. Dia adalah spesies dari arah kuno. Dia berbeda dari kita. Lihat betapa lembutnya dia. Lucu sekali. Pemahamanmu tentang kelucuan
Mungkin agak bias. Apa kamu baik-baik saja? Katakan saja dan aku akan baik-baik saja. Kami tahu kau dikurung di sini. Takut kau bosan. Jadi kami sengaja datang untuk menemanimu. Bagus sekali. Tidak, itu tidak terlalu hebat. Itu tidak terlalu hebat. Ini pasti suami kecil yang kau bawa dari dunia fana kan? Tidak ada pria di Gunung Kabut Awan. Bukankah itu seperti kerajaan wanita yang legendaris? Memang seorang pria yang tumbuh bebas di dunia fana, jelas lebih baik daripada roh dan iblis gunung itu. Jauh lebih tampan. Terima kasih. Bahkan aromanya jauh lebih baik. Mata para wanita ini, semuanya memikat. Menggaruk hati orang. Kakak, kau sudah menakuti suami kecil kita. Lihat otot suami kecil kita. Betapa kencangnya. Beberapa wanita cantik ini, masing-masing memiliki sosok yang menawan. Pinggang lebar dan pinggul ramping. Jika aku mengambil mereka semua, itu akan menjadi surga bagi pria. Benarkah begitu? Biar aku coba juga. Berhenti main-main. Tunggu sebentar. Pergi. Dia milikku. Jangan merebut. Pergi. Gadis bodoh, kami tidak akan merebutnya darimu. Tapi sejak kau punya sesuatu yang bagus di sini, semua orang harus datang dan berbagikan. Tepat sekali, tepat sekali. Yan, kau melahap semua makanan. Itu tidak baik, gadis bodoh. Di masa depan kami para saudari akan menemanimu bersama suami kecil. Bukankah itu hebat? Tidak. Pergi. Astaga. 4 orang bersama. Bahkan jika aku memiliki kekuatan spiritual, ini masih sulit. Keempatnya berisi dan ramping. Dengan gaya yang sangat berbeda. Saya lepaskan salah satu. Tuan muda, jika kau tidak bicara, aku akan menganggap kau menyukai kami berempat. Tidak, aku baru saja sakit punggung barusan. Aku sedang berpikir. Yan, apakah kau akan ikut bermain? Kalau tidak, kami berempat tidak akan mengikut sertakanmu. Tapi aku tidak mau berpisah darimu. Itu baru gadis baik. Berhenti. Itu. Tenang. Aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan. Hanya saja melihat tempat ini. Pemandangannya indah. Pemandangannya menawan. Tapi mengapa? Tidak ada satupun pria di sini. Mengapa demikian? Lihat aku dan katakan padaku, maka aku akan memberitahumu. Mengapa? Klan kelinci kami selalu diperintah oleh bibi penanggung jawab. Dia secara alami paling membenci pria. Pria dilarang masuk keluar. Begitu ada yang ketahuan mereka akan. Sekejam itu. Mungkinkah bibi ini ditinggalkan dan menjadi terdistorsi secara psikologis? Kalau begitu, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan lagi? Bibi ini, mengapa dia membenci pria? Kalau begitu, Nona, jika tidak nyaman untuk membicarakannya, aku tidak akan mendesak masalah ini lebih jauh, agar aku tidak menimbulkan masalah bagi semua orang yang hadir. Sama sekali tidak masalah. Sebenarnya mengenai masalah ini, kami juga tidak tahu banyak. Selain bibi penanggung jawab, Louis yang berada di sisinya, yang paling tahu. Sepertinya, jika kita ingin berhasil mendapatkan rumput kianku, kita masih perlu mendekati Louis. Tuan muda, aku tahu mengapa kau datang kali ini. Kami akan membantumu. Monster macam apa kau ini? Beraninya kau melanggar batas Gunung Kabut Awan. Hong Lian, aku menunggu di sungai setiap hari. Menunggu untuk melihat kau berani merayu pria lain. Cukup omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Roh batu menyerap esensi matahari dan bulan untuk menjadi manusia. Percaya bahwa orang pertama yang dilihatnya adalah orang yang ditakdirkan untuknya. Keras kepala dan mudah marah. Kakak Hong Lian, apakah kamu dulu sering datang ke tepi sungai? Ya, embun manis dari gunung belakang. Semuanya dikumpulkan olehku. Aku mengerti sekarang. Monster ini awalnya adalah batu di sungai. Karena ia menyerap saripati matahari dan bulan. Ia perlahan-lahan membentuk wujud. Ia melihatmu tepat sebelum ia sepenuhnya terbentuk. Menjadikanmu sebagai orang yang dicintainya. Oleh karena itu, ketika aku dan suamiku bermesraan, dia terlihat tidak senang. Berhenti melakukan pendekatan fisik. Hong Lian, kau benar-benar berani merayunya. Aku akan membunuhmu. Binatang keji, berani melukai orang. Aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Energi di dalam air ini cukup untuk mengisi perutku. Membunuh roh batu. Dapat memperoleh keterampilan tipe batu. Tidak dapat dihancurkan.
Nilai energi spiritual meningkat 10. Tuan muda, aku tidak menyangka. Kau juga memiliki teknik Daois yang luar biasa. Itu tidak terlalu luar biasa. Berhenti terus-menerus menyentuh orang. Benar sekali, Tuan Muda membunuh roh batu dan menyerap kultivasinya. Di masa depan, Anda pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Batu berkultivasi jati manusia adalah hal yang paling sulit. Terlebih lagi, jika sihir mereka mencapai tingkat dasar, maka mereka bahkan tidak akan takut pada guntur langit. Aku tahu itu, Culang adalah yang paling luar biasa. Tuan Muda menyelamatkan kami para saudari. Kebaikan dan kebajikan Anda yang besar. Kami tidak tahu bagaimana membalas. Itu masalah kecil. Tidak ada yang perlu disebutkan. Tuan muda itu mulia. Kita tidak boleh mengabaikan kepatutan. Kau benar-benar bersikap agak tidak tahu berterima kasih. Kau tahu itu kan? Aku dengar di antara kalian para manusia Vanner, jika seorang pahlawan menyelamatkan seorang wanita cantik, dia akan menawarkan diri untuk menikah. Mengapa kita tidak? Mengapa kau tidak memberiku pisau saja dan bunuh aku saja? Menawarkan diri untuk dinikahi. Ada urutan siapa cepat dia dapat. Kau melanggar aturan. Zi, apa yang kau katakan salah. Tuan muda bukan milikmu sendiri. Siapa cepat dia dapat. Juga harus mengikuti urutan senioritas dan status. Untuk dibagi dengan benar. Aku membenci. Apa yang kamu bicarakan? Ini suamiku. Kau meludahi siapa? Berani meludah lagi. Aku membenci. Aku membenci. Itu mendarat tepat di atasku. Naiklah ke sini. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Berani-beraninya jatuh cinta pada pria dan menyimpan hasad fana adalah pelanggaran berat. Apa kau bosan hidup? Sekarang cepat pergi dan enyah. Nyah, pergi. Cepat enyah. Dan kalian berdua. Sekarang kau tahu rasa takut. Apa yang kukatakan padamu saat itu? Sudah kau lupakan sepenuhnya. Culang bukan orang seperti itu. Dia tulus padaku. Itu hanya caranya menipumu. Pria di dunia ini semuanya sama. Mereka bersikap satu cara di depanmu dan cara lain di belakangmu. Tidak ada satupun yang baik, bagaimanapun dia hanyalah berbeda dari yang lain. Bodoh. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan sifat aslinya. Melihat adalah percaya. Lihatlah sendiri. Karakter macam apa yang dimiliki pria bau ini? Kulit selembut krim. Putih seperti salju. Lekuk tubuh yang terbentuk dengan baik. Sungguh membuat seseorang berlama-lama dan lupa untuk kembali. Tuan Muda Ciu, mengapa Anda berhenti? Aku pikir reputasi seorang gadis lebih berat daripada Gunung Tai. Kau. Apakah kau benar-benar ingin aku melanjutkan? Apa maksudmu dengan itu? Aku tahu. Kau takut aku akan menipu Yan. Jadi kau mengorbankan dirimu untuk datang dan mengujiku. Kasih sayang persaudaraan yang mendalam. Bagaimana kau bisa tahu? Sejujurnya, terhadap Yan, aku hanya merasakan kasih sayang dan rasa kasihan. Aku datang ke gunung kali ini hanya untuk mencari obat. Anda tidak menyukai Yan. Bibi, lihat. Sudah ku bilang, dia tidak akan menipuku. Dia adalah seorang pria sejati. Dan kau masih tertawa. Dia bilang dia tidak menyukaimu. Namun kau dengan bodohnya memberikan seluruh hatimu padanya. Aku tahu, Culang hanya berbakti kepada istrinya. Dan terlebih lagi, dia mempertaruhkan nyawanya demi istrinya. Untuk mencari obat di Gunung Cloud Mist. Justru karena kasih sayang dan baktinya yang mendalam. Bahwa aku menyukainya. Dia punya istri. Dan istrinya, dia adalah siluman rubah. Namun, dia sama sekali tidak membencinya. Jika aku menikah dengannya di masa depan, dia pasti akan memperlakukanku dengan cara yang sama. Seekor iblis rubah. Iblis rubah yang lain. Aku bertanya padamu, untuk siapa kau mencuri rumput kianku? Untuk istriku. Dia adalah silumanmu. Dia terluka parah saat menyelamatkanku. Butuh rumput kianku selamatkan hidup. Anak baik. Ujian untuk berani jujur. Aku memberitahumu ini. Gunung Kabut Awanku bermusuhan dengan klan Hu turun-temurun. Bahkan jika aku menghancurkan rumput kianku, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Untuk menyelamatkan iblis Hu. Aku tahu sihir Daomu sangat mendalam. Dan Gunung Kabut Awanku tidak bisa menjebakmu. Kau boleh pergi. Tetapi mengenai rumput kianku, jangan pernah memikirkannya. Bibi, haruskah kau
bersikeras membuat segalanya begitu mutlak. Seluruh klan Hu pantas dicincang menjadi 1000 keping. Aku hanya menolak menyelamatkan mereka dari kematian. Itu sudah termasuk membiarkan mereka lolos dengan mudah. Jika kau punya nyali bunuh aku, tapi biar ku katakan ini padamu sebelum aku kehilangan nyawaku. Aku juga akan menghancurkan rumput kianku. Kakak Luye, aku belum pernah melihat Bibi semarah ini. Mengapa demikian? Kali ini kau benar-benar telah menyebabkan bencana besar. Tuan Muda Chu, mohon cepat tinggalkan gunung ini. Bibi sama sekali tidak akan memberikan ramuan obat itu padamu. Nona, kau harus tahu alasan dibalik ini. Mengapa kau tidak memberitahuku, agar aku bisa mencoba mencari solusi? Istrimu berasal dari klan Hu, yang berarti manusia dan iblis mengikuti jalan yang berbeda. Apakah benar-benar layak mempertaruhkan nyawamu demi dia seperti ini? Meskipun istriku adalah siluman Hu, dia lebih kuat dari banyak manusia. Dia sedang menyelamatkanku. Ketika dia menderita luka parah itu, kami telah bersujud kepada langit dan bumi. Setelah bersujud kepada langit dan bumi, kami adalah suami istri. Suami istri, seharusnya sehati dan sepikiran, hidup dan mati bersama. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa istrimu dan juga Yan Yan begitu setia padamu. Bahkan aku, kakak, kamu baik-baik saja. Kamu terluka, aku baik-baik saja. Tuan Muda Chu begitu sangat penyayang dan setia. Kalau begitu aku akan memberitahumu. 1000 tahun yang lalu, Bibi dan seorang pemuda dari klan Hu bertemu dan jatuh cinta. Mereka berdua membuat janji. Hidup ini hanya menikahi dirinya. Dan dia tidak akan menikahi siapapun selain dirinya. Demi dirinya Bibi menolak para tetua klan. Pernikahan yang diatur. Dia bahkan menderita hukuman petir dan api surgawi. Kehilangan separuh kultivasi seumur hidupnya. Petir langit, itu adalah sesuatu yang jika kamu menahannya sekali saja, kamu akan kehilangan nyawamu. Pemuda dari klan Hu, bukankah itu patriark klan Hu? Itu adalah dia. Bibi menahan hukuman itu selama 3 hari 3 malam. Melihat pengabdian mendalam Bibi para tetua klan. Kemudian menyetujui pernikahan itu. Siapa sangka bahwa sejak awal dia hanya mendekati Bibi dengan sengaja untuk mendapatkan bunga Ziyuan. Tidak, pasti ada beberapa kesalahpahaman. Dia mengatakannya sendiri saat itu. Dia tidak pernah mencintai Bibi, bahkan mengejek Bibi karena bodoh dan naif untuk dilihat semua orang. Bagaimana mungkin itu palsu? Pemimpin klan tua itu tampak baik dan murah hati. Dia tidak terlihat seperti Tek, bajingan yang merayu dan meninggalkan. Tapi melihat penampilan Bibi, tidak terlihat seperti dia salah menuduhnya. Dengan plot yang begitu melodramatis, bagaimana aku bisa mendapatkan ramuan itu? Klan Hu ini benar-benar tercela. Bibi melakukan hal yang benar. Bahkan jika rumput kianku ini dibakar, kita tidak boleh memberikannya kepada mereka. Gadis bodoh. Lalu bagaimana dengan culangmu? Apakah kau tidak akan membantunya lagi? Tuan Muda Chu, karena kau sudah tahu keseluruhan ceritanya. Kau seharusnya mengerti. Sama sekali tidak mungkin bagi Bibi untuk menyerahkan ramuan itu kepadamu. Mohon cepat turun gunung dan berhenti membuang-buang waktu. Nona, karena kau tahu keadaanku, kau juga harus mengerti bahwa jika aku tidak bisa mendapatkan rumput kianku, aku tidak akan meninggalkan gunung ini. Kau, mengapa kau begitu tidak mempan terhadap alasan? Nona Luyi, Kakak Luye, ada apa? Aku akan memanggil Bibi. Jangan pergi. Wanita klan kelinci. Semua dibatasi. Rasakan kasih mereka akan sakit 10.000 panah di jantung. Kau sama sekali tidak boleh membiarkan Bibi tahu. Jika tidak aku pasti akan mati. Kalau begitu, mengapa aku tidak memilikinya? Kau baru saja mencapai usia dewasa beberapa hari yang lalu. Bibi awalnya berencana untuk menunggu sampai kau kembali dari pelatihanmu sebelum merapal mantra padamu. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkanmu? aku belum pernah mendengar batasan semacam ini. Aku juga tidak tahu. Sihir Dao Tuan Muda Chi sangat mendalam. Jika kau bisa mentransfer sedikit energi spiritual kepadaku untuk menekan pembatasan di dalam tubuhku, itu mungkin bisa meredakan rasa sakit. Itu mudah, cepat berikan padanya. Tapi mentransfer energi spiritual membutuhkan keheningan dan konsentrasi mutlak. Yan, mengapa kau tidak keluar dulu? Baiklah, aku akan keluar dulu. Bibi. Cheming baru saja melihat rencana kita. Mohon datang dan lihatlah sekarang. Dan lihat siapa sebenarnya dia. Lu Yi tampaknya sengaja mencoba mengusir Yan, tapi lukanya tidak terlihat palsu. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Tuan Muda Chu, bisakah kau bantu menopangku? Baiklah. Aku tidak punya kekuatan lagi. Maafkan aku. Ayo. Klanku berbeda dari ras iblis lainnya. Metode kultivasi kami berbeda. Cara kami mentransfer energi spiritual juga berbeda. Kalau begitu, bagaimana tepatnya perbedaannya? Tuan Muda Chu, mengapa kau tidak mencobanya? Apa yang berbeda? Ini benar-benar terasa lembut. Ada sesuatu yang bahkan lebih lembut. Tuan Muda Chu, mengapa kau tidak menebaknya?
Di mana lokasi metode yang lain itu? Pasti berada di tempat yang lebih lembut atau paling lembut. Tapi mengenai di mana aku, Tuan Muda Chi sangat cerdas. Bagaimana mungkin Anda tidak bisa menebaknya? kalau begitu, Sebenarnya, jika Anda ingin mendapatkan rumput kianku, ada satu cara lagi. Namun Tuan Muda Chu Anda harus menyetujui permintaan saya terlebih dahulu. ceritakan padaku tentang itu. Setelah Anda mendapatkan rumput kianku dan menyelamatkan siluman rubah itu, Anda harus menceraikannya dan menikahi saya sebagai gantinya untuk selamanya. Anda hanya boleh bersama saya. Menikah hanya denganmu, bukankah itu berarti kehilangan banyak kegembiraan dan kesenangan? Biar ku beritahu, di gunung kabut awanmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Begitu aku membunuh bibimu yang bertanggung jawab dan mendapatkan rumput kianku, aku akan membawamu dan Yan Yan, dan kita akan turun gunung bersama. Kita berempat akan hidup bebas di dunia fana. Bukankah itu luar biasa? Kedua iblis kelinci ini memang sedang mengujiku. Saya dengan bodohnya berpikir, layak mendapat perasaan sejati saya. Saya tidak menyangka. Anda juga seorang hidung belang. Ingin 3 wanita layani satu suami. Lebih dari itu, bagaimana mungkin 3 saja cukup? Selain itu aku sama sekali bukan seorang cabul. Aku adalah seorang mesum tua. Biar ku beritahu ini, bibimu, meskipun dia sedikit lebih tua, masih memiliki pesona dan daya pikat. Jika dia setuju, kita berlima bisa hidup bersama. Mari kita lihat apakah si tua itu bisa melahirkan seorang putra atau putri untukku. Bukankah itu akan Anda lancang. pergi sana? Hentikan. Bibi. Louis gagal menyelesaikan tugas. Saya mohon Bibi menghukum saya. Jangan bicarakan ini dulu. Biarkan saya memeriksa luka-luka Anda. Aku salah mengira kamu adalah orang baik. Kamu bahkan tidak akan mengampuni Bibi. Kamu menjijikkan. Itu bagus terutama karena Anda tidak sengaja melukai Louis. Provokasi dia pakai teknik kultivasi. Mengungkap metode kultivasinya. Mudah transfer energi sembuhkan luka. Dia melakukannya untuk menyelamatkan kakak Louis. 7 emosi dan 6 nafsu adalah perasaan alami manusia. Meskipun kalian adalah iblis. Maton, memutuskan emosi dan memutus cinta seperti itu terlalu kejam. Tingkat kultivasiku tidak mencukupi, jadi aku tidak bisa menghilangkan batasan itu untuknya. Tapi aku masih bisa meringankan kondisinya sedikit. Saya menipu Anda seperti ini. Mengapa Anda masih ingin membantu saya? Apakah kamu juga takut aku akan menipunya? Apalagi, kamu tidak menyakitiku. Jika barusan Anda tidak menahan kekuatan Anda, Louis tidak akan selamat. Kami dari Gunung Kabut Awan. Bedakan jelas kebaikan dan permusuhan. Nanti beri rumput kianku padamu, Gunung Kabut Awan saya dan Anda. Impas. Itu bagus, terima kasih Bibi. Terima kasih Bibi atas ramuannya. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Pantas dapat ini karena selamatkan Louis. Tapi saya tidak akan karena Anda. Memaafkan klan Hu. Anda harus segera turun gunung. Mulai sekarang. Dilarang injak Gunung Kabut Awan. Baiklah, Jangan Bibi. Kalau begitu aku. Jika Anda ingin tinggal bersamanya, maka pergilah bersamanya. Mulai sekarang Anda tidak akan lagi menjadi anggota klan Gunung Kabut Awan saya. Anda juga tidak perlu memanggil saya Bibi lagi. Meninggalkan Gunung Kabut Awan membutuhkan menjalani petir langit. Anda harus memikirkan ini dengan jernih. Haruskah seperti ini? Tidak ada solusi sempurna di dunia ini. Ini adalah harga yang harus Anda bayar karena jatuh cinta. Baiklah. Yan, apakah kamu gila? Dengan kultivasi Anda yang sedikit, bahkan iblis yang paling umum, tidak bisa Anda tangani. Jika Anda pergi menghadapi hukuman itu, apa bedanya dengan mencari kematian? baiklah maksudmu, baiklah apa? Aku memberitahumu. Kamu tetap di gunung saja, dan aku akan turun lebih dulu. Setiap hari Sabtu dan Minggu, aku akan datang mengunjungimu, dan itu sudah cukup. Aku tidak akan. Aku bersikeras untuk pergi bersamamu. Jika kalian tetap bersama kalian akan mati. Aku tidak takut. Selama aku bersamamu, aku tidak takut apapun. Karena Anda berulang kali menolak untuk memperbaiki diri. Saya hanya bisa menangani ini sesuai dengan aturan. Louis, bawa dia ke batu neraka. Ya. Yan, Anda lihat sekarang bukan? Menyerahlah sekarang. Cepat minta maaf kepada Bibi. Dan masih ada waktu. Aku melanggar aturan klan. Jadi aku harus dihukum. Anda. Jika kamu masuk, kamu tidak akan keluar. Jangan khawatir. Aku bisa melakukannya. Kamu tidak boleh. Bibi, Yan melanggar aturan klan. Karena aku. Kalau tidak, biarkan aku masuk. Apakah Anda benar-benar rela?
Mengapa begitu banyak pertanyaan? Kamu tidak boleh pergi. Kalau begitu, jika aku tidak pergi dia yang pergi. Jangan khawatir. Aku tidak menyangka, kemampuan roh batu ini benar-benar bisa menahan guntur langit. Tidak, sirkulasi udara di sini buruk, dan semakin lama semakin panas. Jika ini terus berlanjut, aku bisa mati lemas di dalam. Penghalang pelindung ini juga tidak bisa dibuka. Jika aku membukanya guntur langit akan masuk. Bukankah aku terlalu cepat bicara? Ini bukan. Baru mulai meningkatkan kultivasinya sekarang. Saya khawatir sudah terlambat. Bibi, apa yang kamu lakukan? Jika kamu melakukan ini, dia akan mati. Saya tidak pernah bermaksud agar dia hidup. Langit menolong saya. Kesengsaraan petir langit telah turun. Bahkan jika dia adalah Dewa Luo Agung, dia tidak bisa lolos dari kematian. Apa itu kesengsaraan petir langit? Kultivator harus menjalani 5 tahap. Setiap kali mereka naik, petir langit mungkin turun. Semakin tinggi alam kultivasi, semakin besar kemungkinan petir langit turun. Akan lebih besar. Jika seseorang disambar oleh kesengsaraan petir langit, apa yang akan terjadi? Di dalam batu neraka, ada kesengsaraan petir langit api bumi. Mengingat tingkat kultivasi Chuming, jika dia bisa mencapai kenaikan pencapaian agung, mungkin dia bisa memblokirnya. Tetapi tepat saat dia sedang naik, langit menurunkan kesengsaraan petir langit api bumi. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia pasti akan disambar petir langit, mati, dan daunnya padam. Dia tidak akan mati. Tidak. Bocah kurang ajar. Dia pantas berakhir dengan nasib dihancurkan menjadi debu. Yan, Chuming sudah mati. Kembalilah bersama kami. Tidak, itu tidak akan terjadi. Dia tidak akan mati. Yan, kembalilah. Lepaskan. Bibi, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam batu neraka, api bumi menyala abadi. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Bibi, bahkan suara guntur sudah hilang. Chuming, kau benar-benar tidak mati. Apakah kamu merasa lebih baik? Cilang, kamu baik-baik saja. Aku terbakar sampai mati. Jika sesuatu terjadi padaku, bagaimana aku masih bisa menceritakan kisah-kisah dunia fana kepadamu? Aku tidak pernah menyangka kau tidak hanya akan melewati batu neraka, tetapi tanpa diduga juga mencapai kenaikan pencapaian agung. Apa? Dia benar-benar mencapai alam pencapaian agung. Berkat kamu yang diam-diam memanipulasi keadaan. Sebelum aku datang, Patriark memberiku eliksir abadi untuk menyelamatkan hidupku pada saat kritis. Barusan ketika aku berada di gua, mencoba berkultivasi dan meningkatkan kultivasiku. Bibi merapal mantra untuk menarik kesengsaraan guntur langit agar membunuhku. Kebetulan hasilnya, tak sengaja katalis eliksir abadi menuju kenaikan pencapaian agungku. Sekarang setelah kekuatanmu meningkat pesat, aku jelas bukan tandinganmu. Kalian semua pergi. Pikir bisa pergi hanya karena kata. Apalagi yang kau inginkan? 5 menit. 5 menit. Tahu bagaimana aku menghabiskan 5 menit itu? Apakah kamu tahu? Cilang, Sulang sudah mati. Kamu memilih jalan ini bukan? Aku akan memiliki Bibi hari ini. Bahkan Disus pun tidak bisa menjauhkannya. The film
Aku bilang begitu. Kau ingin membunuh Bibi? Kalau begitu bunuh aku dulu. Cilang, jangan bunuh Bibi. Demi Yan, aku tidak akan membunuhmu kalau begitu. Tapi ada sesuatu yang masih ingin aku tunjukkan padamu. Ada apa? Inilah akibatnya. Jika kamu mendekati Bibi seperti ini lagi, kamu akan menyesalinya. Itu dia. Orang yang ada di gambar itu, apakah kamu mengenalnya? Imam besar. Bagaimana dia bisa bersamanya? Dan patriark di gambar ini masih terlihat muda. Pasti itu adegan dari 1000 tahun yang lalu. Baru saja Yan demi menyelamatkanku memasuki gua mengakibatkan luka parah dan muntah darah. Darah segar itu mengalir menuju penghalang, memicu kekuatan batu neraka yang menyebabkan aku melihat adegan dari 1000 tahun yang lalu. Mengenai apa yang dikatakan oleh imam besar dan patriark, aku tidak tahu. 1000 tahun yang lalu imam besar pergi mencarinya. Mengapa? Aku ingat Lu Yi memberitahuku. Para wanita di Gunung Kabut Awan, semuanya ditempatkan di bawah pembatasan usia dewasa. Begitu mereka jatuh cinta, mereka menderita sakit 10.000 panah. Pembatasan ini pasti telah ditempatkan 1000 tahun yang lalu, setelah Bibi jatuh cintakan. Jadi apa yang imam besar katakan kepada patriark? Apakah kita masih perlu menebak? Tidak mungkin. Imam besar menganggapku sebagai anaknya sendiri. Dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Itu kau. Kau memfitnahnya. Patriark tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Apakah kamu tahu itu? Bibi. Kakak Lu Yi, apakah Bibi benar-benar meninggalkanku? Gadis bodoh. Bagaimana mungkin Bibi meninggalkanmu? Dia mengatakan itu hanya untuk menakutimu. Gerbang Gunung Kabut Awan selalu terbuka untukmu. Kau bisa kembali kapanpun kau mau. Aku menitipkan Yan padamu. Mulai sekarang, kau harus menjaganya dengan baik. Jika dia disakiti, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Jika Nona khawatir, maka serahkan dirimu padaku juga. Kita bertiga bisa pergi bersama. Kakak Lu Yi, kamu harus demi aku. Jaga Bibi baik-baik. Ketika aku punya waktu, aku akan kembali untuk menemui kalian semua. Jangan khawatir. Bibi. Dia telah membenci selama 1000 tahun. Dia butuh waktu untuk menerima ini. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Silakan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau begitu, Nyahlah. Bibi. Karena kau ada di sini, mengapa kau tidak menunjukkan dirimu? Yan terus-menerus membicarakanmu. Datang ke sini hanya akan menambah kesedihan. Ceming akan melindunginya mulai sekarang. Aku tidak perlu khawatir. Bibi, angin mulai kencang. Mari kita kembali. Lu Yi? Apa yang dikatakan Ceming? Mungkinkah itu benar? Apakah yang dia katakan benar atau salah? 1000 tahun telah berlalu sejak insiden itu. Mengejar kebenaran sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Benar. Gunung Kabut Awan dan Klan Hu telah menjadi musuh selama ribuan tahun. Korban tak terhitung. Bagaimana mungkin satu kesalahpahaman? Menyelesaikannya. patriark, Bagaimana? Apakah kau mendapatkan rumput kianku? aku mengerti. Luar biasa. Ini memang rumput kianku. Baru beberapa hari tidak bertemu denganmu, kau ternyata sudah mencapai pencapaian agung. Itu benar-benar mengesankan. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku bahkan tidak merasakannya. Setelah mencapai pencapaian agung, di seluruh tubuh akan ada lapisan tipis, penghalang emas, pernapasan dan sirkulasi energi vital. Sama sekali berbeda. Kultivator biasa tidak bisa membedakan. Aku baru beberapa tahun terakhir ini bisa membedakan sedikit. Jadi begitu. Patriark, mari kita berhenti mengobrol. Mari kita cepat dan selamatkan Zuier. Baiklah, ayo kita pergi. Yan, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Yakinlah Tuan Muda Zhu, aku pasti akan melindungi Nona Yan. Baiklah, pergi.
Bangun. Bangun. Zuer. Zuer. Sulang, Zuer. apa yang terjadi padaku? Kau terluka dan tidak sadarkan diri selama lebih dari 10 hari. Untungnya Tuan Muda Zu memetik rumput Qianko untukmu, yang menyelamatkanmu. Rumput kianku. Sulang, kau benar-benar demi aku mengambil risiko sebesar ini. Kau tidak terlukakan. Aku baik-baik saja. Baguslah selama kamu selamat dan sehat. Sulang. Cilang. Sulang. Siapa ini? Dia. Istri Culang. Istri. Culang. Aku sedikit lapar. Ayo kita makan sesuatu. Ayo pergi. Hanya aku adalah istri yang sejati dinikahi secara resmi Sulang. Siapa kau? Upacara pernikahan resmi. Apa hebatnya itu? Culang adalah manusia. Yang penting adalah perintah orang tua. Dan aku sudah melaporkan tentang Culang kepada bibiku. Bibi juga setuju. Jadi sekarang aku datang. Aku juga istri Culang. Kau katakan, apakah ini benar? Cepat katakan padanya. Katakan padanya. Patriark. Zuer sudah bangun. Bukankah itu hal yang baik? Bukankah itu patut dirayakan? Ya, kau benar sekali. Zuer sudah bangun, dan kau telah mencapai pencapaian agung. Ini memang saatnya untuk merayakan. Sekarang beri instruksi pada mereka. Patriark, begitu sedih buang di sini untukku. Sulang, beberapa hari terakhir ini, kau pasti lelah karena bepergian keluar. Aku akan membuat beberapa hidangan andalanku untuk kau coba. Aku ikut. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku bersikeras. Kakak ipar. Kakak ipar. Kau kembali. Dan siapa kedua orang ini? Ini Zuer. Dan ini. Yan. Mereka berdua adalah istriku. Halo kakak ipar. Halo kakak ipar. Beberapa hari terakhir ini, kakak ipar kultivasi di biara Cuyun. Kau terlihat seperti kehilangan berat badan. Aku akan segera menyiapkan anggur dan daging, dan memberimu jamuan selamat datang yang layak malam ini. Kakak ipar, latihan yang baru saja kamu sebutkan itu, kultivasi itu, apa sebenarnya artinya? Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Bukankah kau mengatakan hari itu, pergi ke biara Cuyun persembahkan dupa? Siapa sangka setelah kau pergi, tidak ada kabar darimu. Aku bahkan pergi ke biara Cuyun untuk bertanya. Seorang tuan muda berkata, bahwa pendeta Tao itu menyukaimu, berjodoh dengan jalan kultivasi, dan secara khusus menahanmu di sana untuk kultivasi terpencil. Tuan muda yang kakak ipar sebutkan, mungkinkah pemuda Taois yang kutemui, apakah dia tahu apa yang terjadi padaku, dan sengaja mencarikan alasan untukku? Kakak ipar ada apa? Mungkinkah selama hari-hari ini, kau tidak berkultivasi dalam pengasingan? Berkultivasi. Tentu saja aku berkultivasi. Setiap hari aku melakukan kultivasi ganda aku milik. Aku milik yang kultivasi dia dulu. Orang yang berkultivasi lagi. Bukankah kita sudah mencapai tujuan akhir kita? Kita sudah menikah. Ini benar-benar peristiwa yang sangat menggembirakan. Aku akan segera membakar dupa untuk para leluhur. Untuk memberitahu mereka kabar baik ini. Roh saudaramu di surga pasti akan bahagia untukmu. Kakak ipar, kau sungguh bagiku sangat baik. Jika bukan karenamu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Paman, kita semua adalah keluarga. Mengapa Anda harus begitu formal? Paman baik-baik saja. Kakak ipar juga bahagia. Selama kau bahagia itu, sudah bagus. Sekarang buat makan malam. Sebentar lagi. Kita harus merayakannya dengan layak. Saya tidak mau. Aku. Kamu diberkati keberuntungan dan umur panjang. Tidak akan bagimu untuk mati begitu saja. Kali ini aku datang, khusus untuk berterima kasih padamu. Jimat penyelamat yang diberikan guru kepadaku. Memang yang ini. Dan kau bahkan membantuku menghibur keluargaku. Ini benar-benar luar biasa. Tidak perlu formalitas. Aku membantu karena kamu memiliki keabadian, takdir dan keterampilan Taois. Untungnya, kamu tidak mengecewakanku. Sekarang, kamu telah mencapai pencapaian agung. Itu benar. Aku baru saja mencapai pencapaian agung. Lalu mengapa kamu datang menemuiku sekarang? Ada masalah apa? Apakah? Guru. Kemarin ya aku baru saja bermimpi. Aku khawatir apa yang terjadi. Lebih dari sekadar itu, bukan? Guru tetaplah guru. Tak bisa sembunyikan darimu. Tadi malam, aku mengalami
Mimpi musim semi. Isinya adalah bahwa itu melibatkan kakak iparku dan aku. Apakah kamu berpikir bahwa itu hanyalah mimpi? Apakah maksud guru bahwa itu bukanlah mimpi? Jika itu bukan mimpi, mengapa kakak iparku berubah menjadi hantu jahat? Selain itu, mengapa setelah aku bangun, aku berada di kamarku sendiri? Kultivasi selalu dimulai dengan kesadaran bahwa 4 elemen agung adalah kosong. Membuang segalanya ke belakang pikiranmu, kemudian memutuskan semua ikatan karma. Menugil 7 emosi dan 6 nafsu. Di tengah pencerahan agung, orang tua dan kerabat hanyalah asap yang cepat berlalu. Namun kamu, sejak langkah pertama, telah keliru. Apakah maksud guru? Mimpi buruk ini berasal dari nafsu jahatku. Keserakahan, kemarahan, delusi, dan kebencian adalah nafsu jahat. Semakin tinggi kultivasi Taoisme, semakin sedikit batasan yang kamu hadapi. Keinginan secara alami muncul tanpa henti. Apakah karena ini berasal dari nafsu jahatku sendiri? Sehingga kitab langit Taois tidak memberikan peringatan. Lalu jika aku menuruti hal itu, apakah aku akan terjebak di dalam mimpi buruk ini dan tidak bisa melarikan diri? Itu benar. Namun Tuan Muda, untuk dapat melarikan diri dari alam mimpi, menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bertekad kuat. Jika kamu tidak takut kesulitan, aku mungkin bisa merekomendasikan tempat kepadamu. Aku tidak takut. Untuk memungkinkanmu memurnikan pikiranmu, tidak perlu berterima kasih padaku. Dulu, ketika kultivasiku belum sempurna, dan aku melarat, aku menerima dari orang tuamu 3 kali santapan vegetarian sebagai persembahan. Sekarang ini bisa dianggap balasan saya atas kebaikan itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa guru akan memiliki hubungan seperti itu dengan keluargaku. Sungguh suatu kebetulan. Setelah kamu meninggalkan pusat kabupaten, menuju ke timur 1.300 jam, kamu akan melihat sebuah gunung besar. Dari mulut gunung itu, lanjutkan masuk jauh ke dalam selama sehari, dan kamu akan melihat sebuah kuil Tao bernama Shaolai. Shaolai. Baiklah. Setelah kamu memasuki kuil itu, serahkan liontin giok ini kepada kepala biara. Begitu dia melihatnya, dia akan setuju untuk menerimamu sebagai murid. Pergilah sekarang. Terima kasih, guru. Biara Shaolai. Apakah ada orang di sini? Mungkinkah ini adalah kuil Taois yang kosong? Aku sudah masuk. Mengapa tempat ini begitu aneh? Apakah ini kuil Taois? Mengapa ini terlihat seperti tempat tinggal iblis? Siapa kamu? Mengapa kamu datang? Kamu awalnya ditakdirkan untuk meraih ketenaran dan menjadi pejabat atau perdana menteri. Hidangan lezat dari gunung dan laut, perona pipig dan bedak, kemakmuran dan kekayaan berada dalam jangkauanmu. Jika kamu mencari Dao, kamu tidak akan memiliki apa-apa lagi. Apakah ini peringatan bagiku yang bermaksud agar aku segera pergi? Terima kasih guru atas bimbinganmu, tapi aku dengan tulus mencari petunjuk. Aku harap guru akan memberikan lebih banyak bimbingan. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu benar-benar memiliki takdir yang diperlukan. Ditemukan. Apakah transfer mimpi tercatat? Tercatat? Kitab Suci Daois Mimpi Agung. Alam manusia surgawi milik kuning pendahulu. Mimpi sebulan bisa mencakup seumur hidup manusia surgawi. Dalam mimpi seseorang bisa bebas mengubah segalanya. Setelah masuk bisa membawa orang lain ke mimpi. Dunia nyata juga dapat direndahkan menjadi lanskap mimpi. Bukankah ini hanya bermimpi? Apa yang begitu istimewa dari itu? Chen Huangjun Biara Shaolai. Anak muda, mengapa kamu begitu bersikeras mencari Dao? Sesapul. Aku menerima bimbingan dari guru biara Cuyun dan datang ke sini untuk memurnikan pikiranku. Benar. Ini adalah tanda pengenal guru. Tolong lihat Sesapul. Jika bukan hari dewa penopang langit penstabil bumi dibuka, tanpa izin tak boleh masuk kuil. Namun kamu telah melakukan sesuatu yang tidak diketahui, hingga menyebabkan fenomena aneh seperti itu. Aku telah berada di kuil ini, berkultivasi selama 1200 tahun, dan belum pernah menyaksikan situasi seperti ini. Jika bakatmu buruk, gerbang utama ini tidak akan terbuka. Jika bakatmu luar biasa, setelah gerbang ini terbuka, itu pasti tidak akan tertutup dengan sendirinya. Mungkinkah di dalam ini ada rahasia tersembunyi? Orang tua ini gila dan eksentrik. Bisakah dia benar-benar membantuku? Apakah kamu masih ingat isi dari kitab suci Dao?
Ayo pergi. Katakan sesuatu lain kali. Pergi terburu-buru seperti itu. Kemarilah, mari kita tidur bersama. Orang tua ini ternyata punya kebiasaan aneh seperti itu. Tapi aku pria sejati. Bukankah itu tidak pantas? Berkultivasi melalui mimpi. Butuh Mastra sebagai pelindung. Jika tidak, jika kamu jatuh ke dalam mimpi, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Jika begitu maka kamu tidak ada apa-apa. Bersama. Kukira kamu baru saja bilang. Tidak ada apa-apa. Aku tidak akan membicarakannya. Itu konyol. Tidur. Awan dan kabut ini disebut energi spiritual mimpi. Itulah yang kamu butuhkan. Untuk membangun dunia mimpi, kamu bisa menggunakannya dengan bebas. Membangun alam mimpi. Karena ini adalah mimpi. Maka itu bergantung pada imajinasi. Ini persis sama seperti yang kubayangkan. Alam mimpi ini benar-benar hebat. Beri aku 2 lagi. Cilang. Sulang, sudah lama sekali kau kemana? Aku sangat merindukanmu sayang. Aku juga merindukanmu. Cilang, apakah kamu mungkin melupakan aku sepenuhnya? Bagaimana mungkin aku tidak pernah? Alam mimpi Millet kuning ini persis sama dengan kenyataan. Hilang diri dalam ilusi hidup. Cilang, ciuman tidak cukup. Aku ingin hal itu. Apakah kamu menginginkan itu? Aku sangat menyukai hal itu. Energi spiritual mimpi habis. Energi spiritual mimpi habis. Apakah mungkin aku akan terjebak di sini? Gunakan nilai energi spiritual untuk ditukar dengan energi spiritual mimpi. 1 nilai energi spiritual dapat ditukar dengan 100 energi spiritual mimpi. Tolong. Meskipun ini adalah alam mimpi, bagaimanapun juga tuan tua itu sedang mengawasi. Lain kali. Selama itu adalah sesuatu yang terwujud dalam alam bawah sadar. Itu bisa diwujudkan di alam mimpi. Bukankah aku bisa menciptakan dunia nyata? Kepalaku sakit sekali. Apakah mungkin aku sudah mencapai batas pembangunan mimpi? Kitab Surgawi Tao. Nilai energi spiritual habis. Benda apa ini? Benih mimpi Millet kuning. Harta tertinggi alam surgawi Millet kuning. Itu dapat menggabungkan The film alam was mimpi seseorang translated dengan and mimpi dunia narrated fana, by M. berubah Media. menjadi pulau yang dapat mengembara di dalam mimpi ilusi yang diciptakan oleh semua makhluk. Bangun. Jadi kamu sudah bangun. Bagaimana rasanya memasuki mimpi untuk pertama kalinya? Cukup ajaib. Pengalaman yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Hanya saja, aku mendapatkan benda ini. Benih mimpi Millet kuning. Kamu benar-benar mampu di dalam alam mimpi. Membentuk benih mimpi Millet kuning. Aku menghabiskan semua nilai energi spiritualku untuk memasuki mimpi. Dan hanya mendapatkan benih ini sebagai imbalan. Kamu di usia yang begitu muda. Bagaimana kamu bisa memiliki nilai energi spiritual sebanyak itu? Senior, jujur saja padamu. Ketika aku pertama kali tiba, aku mendapatkan kitab surgawi Tao. Bernama 72 Tao. Dengan mengandalkannya, aku telah berulang kali mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan. 72 Dawis. Lahir di tanah energi Yin, seseorang pengen yang tertinggi.
Dan terlebih lagi selama hari Yin dan jam Yin, kamu berhubungan dengan siluman rubah. Kamu menandung petir dan api langit neraka. Tidak heran ketika kamu muncul. Fenomena aneh sering terjadi di dalam kuil Taois. Kamu memang yang terpilih. Apa itu yang terpilih? Lagi. Ayo pergi. Aku adalah Cheng Huangjun dari Denso, harta tertinggi alam surgawi milik kuning. Cheng Huangjun. Bukankah itu seorang dewa? Murid yang rendah hati ini suming, menyapa Cheng Huangjun. Sekarang kerajaan akan binasa. Aku Cheng Huangjun ini juga tidak berdaya untuk menahan segala jenis hantu dan monster. Menyebabkan monster dan siluman merajalela di dunia manusia. Tidak ada yang menyembahku sejak lama. Seharusnya tidak begitu. Kudengar Cheng Huangjun dianugerahkan langsung oleh alam surgawi, dan semuanya adalah dewa yang tercerahkan. Mereka seharusnya tidak terpengaruh oleh pengaruh takdir dinasti. 100.000 tahun yang lalu, seorang Dawis membuka langit dan bumi. Pisahkan jernih keruh tetapkan fajar senja. Gerakan matahari bulan bagi gunung Sungai. Melalui kerja keras yang tekun, ras manusia akhirnya mampu berkembang. Selama 10.000 tahun manusia hidup dalam damai. Dawis itu pergi. Bencana tiba-tiba datang. Kekejian Dao lahir. Langit dan bumi, gunung dan sungai. Binatang gelap, ikan dan serangga dapat berkultivasi Dao. Mencapai Dao tertinggi. Seseorang bisa disebut abadi. Di antara mereka, ada seorang kultivator jubah hitam yang menciptakan formasi cahaya emas air darah, menggunakan darah jantung orang tuanya sendiri sebagai katalis, melahap hati manusia, dan mencapai kesuksesan besar dalam Dao. Darah jantung, apakah itu sesuatu yang akan dilakukan manusia? Ribuan tahun yang lalu, Daois baik hati yang tak terhitung jumlahnya, berusaha membunuh kekejam itu, dan memulihkan kejelasan hukum Dao di dunia manusia. Mereka mati mengenaskan satu persatu. Di dalam formasinya, mengandalkan takdir kerajaan yang makmur. Aku berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Namun sekarang, aku takut hidupku juga tidak akan bertahan lebih lama lagi. Lalu, jika kita membiarkan kekejian ini terus merugikan dunia manusia, bukankah kita semua akan mati? Langit mengasihani semua makhluk hidup. Itulah mengapa ia mengizinkanmu muncul di sini. Aku 72 Taois adalah teknik yang membuka langit dan bumi. Ia memilihmu sebagai tuannya. Kaulah yang terpilih. Senior, beritahu aku, apa yang perlu kulakukan untuk menghancurkan formasi Taois jubah hitam ini? Hanya seorang manusia Vanner berani berpikir untuk memecahkan formasiku, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sama sekali jangan. Jangan termakan olehnya. Di mana tempat ini? Tanah dunia bawah Cheng Huang di dunia. Semuanya sunyi dan tandus. Namun kediaman berbagai hantu dan dewa dapat mendirikan domain. Di antara hantu dan monster yang diterima, jika ada yang baik mereka menerima perlindungan, menjalani sisa hidup mereka. Jika ada yang jahat, mereka akan bergegas ke tanah dunia bawah, berubah menjadi santapan bagi prajurit dunia bawah. Tempat ini adalah tanah dunia bawah Taois jubah hitam. Tanah dunia bawah ini gabungan dari formasi air darah dan formasi cahaya emas. Kita terseret ke dalamnya. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan nafas, kita akan larut menjadi nanah dan air. Bagaimana ini bisa terjadi? Benda ini diubah dari tubuh iblis. Meskipun dapat meningkatkan kultivasi dan metode Dao, ketika bertabrakan dengan benih mimpi, ia membentuk koneksi, menyeret kita ke tanah dunia bawah. Lalu, bagaimana dengan rakyat jelata di kota? Bagaimana dengan keluargaku? Jika tidak ada cara untuk memecahkannya, mereka hanya bisa bertahan paling lama 4 jam. Mereka juga akan mati saat itu. Benih mimpi adalah bagian dari tanah dunia bawah ini. Koneksi itu juga bisa berubah menjadi pulau-pulau yang mengembara di alam mimpi, menggabungkan mimpi orang lain dengan mimpiku menjadi satu entitas. Kalau begitu, apakah aku bisa menggunakan kreasi mimpi ilusi untuk memancing Taois jubah hitam ke sini, dan dengan demikian membunuhnya? Aku harus merepotkan Cheng Huangjun untuk menjagaku. Aneh. Sulang, Zuel. benar-benar kau. Aku pergi ke biara Cuyun beberapa hari yang lalu, tetapi tidak bisa menemukanmu dimanapun. Mereka semua bilang kau tidak ada di sana. Aku takut setengah mati. Kamu. Apakah kamu benar-benar Zuel? Sulang, apa yang kau katakan? Baru beberapa hari, dan kau sudah melupakanku sepenuhnya. Apakah kau melupakan janji abadi kita? Tidak. Aku hanya sudah terlalu lama tidak melihatmu. Aku terlalu senang. Dasar nakal. Sulang, sejak kau menemukan orang baru, kita belum bisa bersenang-senang seperti ini lagi. Sekarang hanya ada kita berdua. Kenapa kita tidak
bersenang-senang sebentar. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Mari kita bersenang-senang kalau begitu. Sulang. Satu momen malam musim semi. Tidak boleh disia-siakan. Karena undanganmu begitu sulit untuk ditolak, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu menyerahkan dirimu. Jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Talis jubah hitam kamu tidak akan lolos. Talis jubah hitam adalah perwujudan pikiran jahat dunia. Dia tidak berwarna dan tidak berbau, tanpa bayangan dan tanpa bentuk, dan dapat berubah menjadi wujud manusia sesuka hati. Karena dia adalah perwujudan dari pikiran jahat dunia, aku akan terhubung dengan mimpi semua orang, dan menjebaknya selamanya di dalam mimpi. Kau berniat untuk menggabungkan benih mimpi dan kitab surgawi menjadi satu. Hayalan. Jubah hitam. Kamu tidak berbayang dan tidak berbentuk. Sekarang kamu telah berubah menjadi air darah. Aku akan memanggil teknik petir langit. Aku menyerang. Jurus ini memang efektif. Aku menyerang lagi. Kau ingin membunuhku. Itu tidak akan semudah itu. Serang lagi. Itu benar-benar jalur Asura. Apa ini? Ini adalah tanda pembentukan Yuan Dan. Kultivasi manusia berbeda dari kultivasi iblis. Hanya dengan mencapai Du dan Nai, barulah seseorang dapat membentuk Yuan Dan. Kalau begitu, talis jubah hitam sebut jalan Asura. Apa? Jalur Asura adalah metode kultivasi yang dipraktikkan oleh klan Hu. Kamu mengonsumsi pil dari klan Hu, sehingga kamu memiliki energi yin dari iblis Hu di dalam dirimu, penemban oleh petir surgawi neraka. Dan benih mimpi yang terkondensasi menghasilkan kristalisasi metode kultivasi Asura. Benda ini mampu menetralkan formasi cahaya emas air darah. Jadi aku sekuat ini. Ini adalah Kamu membunuh talis jubah hitam, sebuah jasa yang berjasa bagi kesejahteraan rakyat. Mulai sekarang kamu akan menjadi Chen Huangjun dan Su yang baru diangkat, dimandatkan oleh surga. ditakdirkan oleh langit. Itu tentu saja bagus. Tapi posisi Cheng Huangjun ini, haruskah putus semua ikatan cinta? Kalau begitu aku masih punya 2 istri. Bukankah itu tidak pantas? Meskipun Chen Huangjun dimandatkan oleh surga, dia menikmati persembahan duper dari dunia fana, mematuhi aturan fana, dan tidak terikat oleh peraturan surgawi. Terima kasih Cheng Huangjun. Sulang, Culang,